Berlatar di tahun 90-an, cerita akan berfokus pada dua remaja bersaudara yang sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi makam ibu mereka, di mana si adik yang bernama Barbara merasa cukup risih dengan sikap sang kakak yang sepanjang perjalanan tak henti-hentinya ngocoblak. Bahkan hingga berada di lokasi pemakaman pun ia masih saja bersikap aneh, termasuk mengeluarkan kata-kata suaban. Coming to get you, Barbara. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Barbara lekas menuju pusara sang ibu dengan seikat bunga Kamboja di tangannya. Namun di saat yang bersamaan, dari arah belakang terlihat langkah gontai seorang kakek-kakek yang ternyata seonggok zombie yang baru saja menyerangnya dan... Berharap mendapat pertolongan, Barbara lari terkencing-kencing menjauhi si kakek yang rupanya kini sudah berubah menjadi zombie juga. Namun, alih-alih mendapat bantuan, Barbara justru didatangi zombie-zombie lain yang karena saking takutnya, ia terlihat serampangan dan hampir hilang kendali. Tak jauh dari sana ditemukan sebuah gudang di mana Barbara lekas menghampirinya untuk berlindung. Akan tetapi tak ada seorang pun yang menyahut teriakannya sehingga ia pun terpaksa harus mencoba peruntungan di rumah yang satunya lagi. Namun inilah yang terjadi. Ketika rasa takut dan panik bercampur aduk hingga hampir membuat Barbara putus asa, secara kebetulan seseorang datang dengan truknya. Dia bernama Ben yang karena alasan bensin truk yang sudah menipis, ia pun memilih untuk berhenti sejenak di rumah tersebut. Perlahan-lahan mental Barbara pun kembali pulih, yang dalam kondisi ini ia bisa berpikir jernih serta mengambil keputusan yang tepat, bahkan bersama Ben bahu-membahu mengatasi 2 atau 3 zombie terkutuk yang seperti tak ada mati-matinya. Damn it! Siang berganti malam, sampai di sini mereka masih belum tahu penyebab semua ini. Hanya sekedar obrolan simpang siur pengguna radio yang tak bisa memastikan persis apa yang sebenarnya sedang terjadi. Intinya, situasi ini sangat mengerikan dan mereka harus segera menemukan cara untuk bertahan hidup dari teror para zombie yang pastinya masih akan terus berlanjut. Tak sengaja Ben menemukan sekotak peluru yang dengan itu ia pun lekas menaiki loteng untuk mencari keberadaan senapannya. Namun sungguh di luar dugaan, orang yang diduga pemilik senapan tersebut terlihat masih memegangnya dan diperkirakan tewas karena telah gagal menghindari serangan si zombie gendut tadi. Di saat yang sama, Barbara dikejutkan dengan kemunculan 2 pria yaitu Tom dan Cooper. Ini orangnya yang mana pada saat-saat mengerikan itu terjadi, mereka sebenarnya sudah berada di sana. Lebih tepatnya bersembunyi di ruang bawah tanah, dan diketahui bahwa si gendut dan pria di atas loteng tadi adalah pemilik rumah ini yang ternyata masih saudaranya Tom juga. You live here, Tom? I seen him. I swear to God, I touched him. He was stone cold dead. He died today. We have heard all this before. How'd you get here? You don't look like neighbors. Dari sepintas terlihat watak keras kepala si Cooper yang sok paling ide. Padahal posisinya hanya sebatas ikut berlindung di saat putrinya terluka karena gigitan zombie. Itu pun karena kebaikan hati Tom dan Rose pacarnya yang kemudian mengamankan Cooper dan keluarganya di ruang bawah tanah tersebut. I'm afraid your cousin is dead. I mean, Uncle Reach coming after him and all, you know. That's when I told everyone to go down the cellar. Sejalan dengan itu terlihat satu persatu sosok zombie mulai berdatangan mendekati rumah. Yang ketika Ben memikirkan bagaimana cara menyusun pertahanan dari ancaman mereka, Cooper justru nyerocos mempertahankan idenya untuk tetap mengunci diri di dalam basement tanpa mau membantu Ben sedikit pun. Tak
Tak hanya keras kepala, si Cooper ini juga dilengkapi dengan sikapnya yang temperamen, di mana hal itu terbukti ketika istrinya yang bernama Helen khawatir dengan kondisi putrinya yang semakin memburuk, namun ia dipaksa tetap diam di tempat hingga ditemukan oleh tim bantuan yang padahal belum dipastikan kapan mereka akan datang. Fever's gotten worse. Sementara di rumah terlihat jumlah zombie yang berdatangan semakin banyak. Beruntung spek zombie pada masa itu belum segesit dan seagresif zombie pada era modern sekarang ini. Jadi setidaknya Ben dan kawan-kawan masih punya waktu sedikit leluasa untuk menempelkan apa saja yang sekiranya dapat menghadang ancaman menerobos ke dalam rumah. I could just walk right past. Di sisi lain, banyaknya jendela yang harus diblokir dan semakin susahnya mendapat bahan penutup yang bisa digunakan. Tak heran jika sesekali mereka pun dibuat panik oleh beberapa zombie yang tiba-tiba menebar ancaman persis di depan mereka. Kembali ke dalam basement di mana si keras kepala masih cumpaguk tanpa sedikit pun terfikir untuk ikut membantu. Alih-alih berkontribusi, ia justru seolah memastikan bahwa tak lama lagi Ben dan kawan-kawan akan memohon-mohon padanya untuk ikut bersembunyi di sana. Dan benar saja, ketika terdengar Ben memanggil-manggil agar pintu basement segera dibuka, Cooper yang semakin kepedean terlihat jual mahal dan bersikeras untuk tidak membuka pintunya. Padahal maksud Ben dan Tom saat itu hanya untuk mengambil beberapa pintu bekas yang tersimpan di sana. Better open this door right now, Cooper. Melihat suaminya yang sejauh ini tak berguna sama sekali, akhirnya Helen turun tangan mencari kunci pom bensin si pemilik rumah. Karena cara itu bisa jadi opsi agar truk Ben bisa digunakan agar mereka bisa pergi sejauh-jauhnya. Sementara Barbara yang dengan sendirinya berubah menjadi sosok pemberani pun bersiap untuk rencana pergi ke pom bensin tersebut. Tapi tiba-tiba... Bring the hammer, Nick! That's impossible. Kemarahan Helen terhadap sikap suaminya pun tidak bisa ditoleransi lagi, sampai-sampai ia tak menyadari jika ternyata kunci pom bensin itu ada pada tas kecil yang spontan ia bantingkan ke arah babangus Cooper. Sementara di saat yang sama terbukti bahwa situasi benar-benar telah menyulap Barbara menjadi sosok pemberani. Rose nampaknya tak percaya mengapa kengerian ini bisa terjadi. Begitupun dengan Cooper yang karena penasaran langsung pergi ke loteng menyalakan televisi. Dari situ ia pun mendapat sedikit penjelasan bahwa penyebab logis fenomena ini adalah infeksi sejenis bakteri atau virus aneh yang dalam waktu singkat mewabah secara meluas. Sehingga saking mengerikannya efek dari virus ini, para pembuka agama menyebutnya sebagai fenomena hukuman di hari pembalasan. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Barbara coba-coba untuk mendapatkan kunci pom bensin walaupun ia harus memaksa keluar rumah. Di mana setelah melalui momen yang cukup menegangkan, akhirnya Rose berhasil menemukan beberapa buah kunci dari dalam saku si gendut tadi yang spontan mereka pun yakin jika memang itu adalah kunci yang dimaksud. No, it's too dangerous. I got him! I got the keys! Tanpa membuang waktu, 3 orang pun bersiap untuk pergi termasuk Rose yang sejauh ini seperti tak mau berpisah dengan Tommy kekasihnya. Terlebih, kemampuan menyetir ia cukup bisa dimanfaatkan dalam menempuh perjalanan ini meski pada kenyataannya situasi tegang telah membuat dia lupa bahwa Ben ternyata masih jauh tertinggal di belakang. Mengingat waktu yang sangat krusial dan akan beresiko fatal jika sedikit saja disalahgunakan, sehingga pengambilan bensin tetap harus dilakukan walau tanpa kehadiran Ben. Namun karena kunci yang mereka bawa adalah kunci yang salah, maka di situ Tom terpaksa menghancurkan gemboknya dengan senapan dan... What the hell are you doing? Funky draw.
Kembali pada Ben, di mana kerumunan para zombie ini cukup membuatnya kerebotan. Beruntung posisinya masih dalam jangkauan pengawasan Barbara yang sangat sigap melindunginya dari kejauhan. Sedangkan ketegangan lain justru dialami oleh Helen, di mana keterlambatan penanganan medis telah membuat putrinya terinfeksi virus zombie. Bahkan Helen sendiri pun menjadi korban gigitannya. Sarah? Akhirnya Ben bisa kembali ke dalam rumah dengan selamat, meski kini senapan Barbara sudah berada di tangan Cooper yang dengan keegoisannya berniat untuk melindungi keluarganya saja, sehingga ketika diketahui jika ternyata putrinya sudah menjadi zombie dan hendak menyerang Ben, bisa-bisanya si Cooper ini malah ikut menyerang dia dan baku tembak antar keduanya pun terjadi. Dengan demikian, maka musnahlah tujuan dari rencana yang telah mereka susun sejauh ini, di mana untuk menghindari ancaman para zombie yang sudah mulai menerobos masuk, Ben memilih basement sebagai perlindungan terakhir, sementara Barbara yang memilih pergi berjalan kaki tak tega melihat aksi kanibalisme para zombie terhadap sisa jasad Tom dan Rose yang sudah hangus terbakar. Di saat yang sama, Ben nampak terhuyung-huyung kesakitan menahan beberapa luka tembak di tubuhnya, yang dalam kondisi itu ia masih harus menghadapi Helen yang karena kini dia datang menebar ancaman, maka Ben pun tak segan-segan menghabisinya. Singkatnya, Barbara sudah sampai di suatu tempat di mana jasad zombie-zombie bergelimangan, yang ternyata sekawanan pasukan pemburu zombie sudah memasuki wilayah tersebut, dan disitulah akhirnya Barbara pun dibawa untuk mereka selamatkan. Singkat cerita, siang hari pun tiba. Rupanya keberhasilan Barbara dalam survive menjadi tolak ukur seberapa hebat keberanian yang dimilikinya, sehingga begitu mudah bagi pemimpin pemburu zombie untuk kemudian menjadikan dia bagian dari mereka, yang pada hari itu juga langsung melakukan operasi sweeping di sekitar rumah tempat kejadian semalam. Target terakhir operasi ini adalah menyelamatkan Ben yang masih terkuring di ruang basement rumah tersebut. Namun secara tiba-tiba Ben muncul dari balik pintu, yang ternyata Ben sempat terkena gigitan zombie, maka akhirnya ia mau tidak mau harus dihabisi juga. Alih-alih justru yang selamat di sini adalah si tangkura Cooper, namun karena Barbara menganggap Cooper lebih pantas untuk mati, maka ia pun lantas menghabisinya dengan tangannya sendiri. Tamat ending yang cukup membagongkan.